Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Canggih bersama saya Edi Nurrohman. Sebelum melaksanakan pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan tidak lama ya. Tetap semangat ya, walaupun sudah sore, sudah lelah mungkin tadi ada yang sudah main kemana dulu. Ya, untuk hari ini masih ada sounding ya, mohon maaf yang masih ada sounding di mute dulu sebentar. Oke, untuk hari ini kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu tentang topik keempat, yaitu subprogram ya. Baik, untuk topik ini adalah termasuk topik yang sudah agak tingkat lanjut ya. Nah, jadi kalau sudah paham semua dari mulai struktur program bahasa C ya. Nah, maka untuk memahami ini tidak sulit ya kalau sudah paham strukturnya, karena ini juga Bapak pernah sampaikan di awal-awal tentang pembahasan struktur ya. Ini terbagi ada dua ya, nanti ada fungsi dan prosedur. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi dan apa yang dimaksud dengan prosedur? Silakan disimak baik-baik ya. Penjelasannya tadi mungkin kalian sudah baca terlebih dahulu di modul yang sudah Bapak sediakan di LMS ya. Itu bukan untuk pajangan ya. Jadi tolong dibaca dulu, bukan untuk Bapak tapi untuk kalian. Nah, spesial dari Bapak buatkan khusus ya di tengah kesibukan. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, setelah mempelajari topik ini diharapkan ya, ini Bapak sangat mengharapkan kalian dapat menjelaskan perbedaan program utama dan subprogram. Nah, strukturnya itu kembali lagi nanti ke topik sebelumnya ya. Strukturnya sih seperti apa ya. Kemudian yang kedua, menuliskan subprogram. Menuliskan sub dari program ya, subprogram. Kemudian setelah dituliskan bagaimana cara memanggil subprogram tersebut ya. Pada program utama atau pada subprogram lainnya ya. Jadi antar subprogram bisa memanggil subprogram lainnya. Oke. Kenapa perlu ada subprogram? Ya, alasannya adalah kode program itu kalau kita tuliskan ya bisa sangat panjang ya. Jadi memungkinkan ada perintah yang ditulisnya berulang-ulang, bukan perulangan ya, tapi ditulis. Setelah ditulis di bawah ditulis lagi ya perintah program yang sama gitu ya. Nah, kalau ditulis berulang-ulang itu maka ya akan menyebabkan kode program itu tidak efisien karena ukurannya akan jadi besar ya. Ukuran file dari yang kamu buat, file coding yang kamu buat itu, kapasitas filenya akan menjadi besar ya. Tentunya kalau besar seperti ini akan memakan memori. Nah, memakan memori maka nanti ketika running itu juga akan memakan RAM yang besar. Sehingga setelah itu efeknya apa? Coding kamu jadi lambat gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah memudahkan memprogram. Jadi dengan adanya subprogram, memprogram menjadi mudah, menjadi sederhana. Jadi tidak perlu panjang-panjang ngetiknya. Cukup ngetik satu subprogram. Nanti subprogram ini akan kita pakai berulang-ulang di subprogram yang lainnya atau di program utama, kita tinggal panggil saja. Ya, sama halnya seperti kita mengincludekan library. Nah, kita tinggal pakai isi dari library tersebut ya. Kemarin misalkan ada clear screen, itu sebetulnya adalah subprogram di dalam library apa? Conio ya, conio.h gitu ya. Itu di dalam conio.h itu ada clear screen. Kita tinggal panggil subprogram tersebut di dalam program yang kita buat. Nah, sekarang kita tidak mengincludekan tapi kita membuat subprogram sendiri. Nah, subprogram ini akan kita panggil di dalam program utama atau di subprogram lainnya ya. Oke. Bagaimana? Oke, apa itu fungsi?
Fungsi itu adalah transformasi atau pemetaan suatu nilai. Berarti ini variabel ya. Pemetaan suatu variabel ke nilai lain dalam rentang tertentu. Nah, jadi fungsi itu sebetulnya mengacu ke nilai. Mengacu ke sebuah variabel. Tapi ini adalah apa? Ini bukan variabel. Namanya ya fungsi gitu. Cuman nanti kalau kita panggil fungsi tersebut, maka dia akan mengacu ke sebuah nilai tertentu. Ya, nanti lihat di contoh supaya lebih paham. Nah, fungsi ini mempunyai nama dan kelompok parameter formal ya. Nama dan tipe data inputnya ya. Nama variabel misalnya, nama variabelnya apa, tipe datanya apa sebagai input. Kemudian ada juga nama dan tipe data sebagai hasil. Ya. Jadi ada input, ada hasil. Maka kalau ada input ada hasil, hasil datangnya dari mana? Dari suatu proses. Maka proses itu adalah isi dari fungsi tersebut. Ya. Di dalam kurawal fungsi, ada kurawal-kurawalnya. Nah, maka di dalamnya itu adalah suatu proses. Biasanya proses matematika, ya, atau proses lainnya ya, proses logika dan sebagainya. Kemudian ada fungsi ini harus didefinisikan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita panggil ya, ada pendeklarasian dari fungsi yang akan kita panggil tersebut. Ya, baik. Nah, inilah strukturnya. Nih, misalkan kita akan, ini adalah definisi fungsi ya, mendeklarasikan fungsi di sini. Tipe hasilnya apa? Ya, tipe datanya apa? Spasi kemudian nama fungsinya. Ya. Jadi tipe data dari hasil, kemudian nama fungsinya. Oke. Kemudian dalam kurung, nah di dalam kurung ini kita bisa simpan satu parameter input atau lebih, ya minimal satu parameter atau lebih. Nah dengan pola seperti ini, tipe data parameter input tersebut, spasi nama parameter inputnya, ya tipe dan nama. Nah kalau cuma satu cukup di sini tutup kurung ya. Kalau lebih dari satu pakai koma. Misalkan tipe parameter input kedua, spasi namanya, dan seterusnya sampai tipe parameter input ke n misalkan ya. Nah seperti itu kalau lebih dari satu. Nah ya. Kemudian di dalam kurawalnya kita akan deklarasikan variabel-variabel ya, boleh lebih dari satu ya. Tergantung diperlukan dalam proses tidak variabel tersebut. Kalau diperlukan silakan buat variabelnya beserta tipe datanya tentunya ya. Nah ini sifatnya lokal karena hanya digunakan di dalam perintah fungsi ini saja ya. Variabel ini tidak bisa kalian panggil di luar fungsi. Ya, misalkan dipanggil di dalam program utama ada variabel x di sini dalam program utama itu tidak bisa kita gunakan x-nya ya, variabel x itu. Kemudian di bawahnya ada proses, ya proses atau operasi tertentu ya pokoknya yang nanti akan menghasilkan sebuah hasil. Nah hasil ini kita akan dikembalikan dengan perintah return, ya return. Nah ini ada perintah return di sini di baris ini ya. Nah contohnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah contoh fungsi. Tipe datanya adalah integer, int, spasi ini adalah nama dari fungsi. Ya, fx kuadrat. Nah, biasanya int ini akan sama dengan tipe data hasil. Hasil yang direturnkan. Ini juga sama-sama int. Oh, ini int, ini pun int ya. Oke. Kemudian di dalam ini ada juga tipe data input adalah integer, nama variabel inputnya adalah x. Nah, di manakah nanti kita inputkan? Nanti kalau kita akan memanggil program ini ya, memanggil fungsi ini ya. Kapan dipanggilnya? Setelah ini ada contohnya ya. Oke, jadi di dalam kurawal ini ada deklarasi variabel tadi ya, int hasil. Ini adalah variabel lokal, yaitu namanya hasil, tipe datanya integer. Kemudian ada proses atau operasi, inilah prosesnya, contohnya ya. Hasil sama dengan x. X-nya dari mana? Di sini ya. Nah, x adalah di sini ya, kita deklarasikan integer. Dikali x ditambah 3 kali x kurangi 5. Nah, pasti dapat hasil. Berapapun nilai x-nya,
akan ada hasil ya. Nah, oke. Kapan kita memberikan nilai X? Nanti di program yang memanggil fungsi ini ya. Di perintah yang memanggil fungsi ini ya. Oke. Kemudian setelah ini hasil dari ini harus kita returnkan, kita kembalikan ke yang memanggil ya, ke yang memanggil. Jadi kalau ada yang memanggil int fx kuadrat dalam kurung misalkan 10, maka nilai hasil x-nya ganti dengan nilai 10 kali 10 tambah 3 kali 10 kurangnya 5. Hasil akhirnya akan dikembalikan ke yang memanggil. Ya, paham ya? Oke, lanjut nih contoh seperti ini. Ini masih struktur ya. Cara memanggilnya seperti ini. Misalkan ini kita punya program seperti biasa. Di awal strukturnya ada header ya. Library header ini kita include-kan. Tergantung kalian butuhnya apa ya. Ini contoh aja, tidak harus ini. Mungkin lebih ada dari ini ya, lebih dari ini. Tergantung program yang kamu buat. Oke, include stdio, include conio ya. Lanjut dengan ada deklarasi fungsi. Nah, di sini hanya deklarasi function prototype, jadi tidak lengkap ya. Hanya deklarasi depannya saja tanpa isi ya. Oke, jadi tanpa kurawal di sini, tanpa isinya. Oke, kenapa ditulis di sini? Kalau kita akan tuliskan realisasi fungsinya, isinya gitu ya, di bawah program utama. Ya. Kalau kita menuliskan realisasi fungsi di bawah program utama, maka di atas ini perlu function prototype. Ya. Oke, baru di sini kita tuliskan program utama seperti biasa. Nah, di dalam program utama misalkan kita akan memanggil fungsi. Memanggil nama fungsi yang kita tuliskan. Namanya harus sama ya. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Tadi di-include-kan, kemudian ada namanya function prototype. Nah, ini jadi hanya begini function prototype. Nah, int tipe data dari fungsi, kemudian fx kuadrat nama dari fungsi. Dalam kurung ini adalah tipe data dan nama variabel input pada fungsi ya. Kemudian titik koma saja, tidak ada kurawal-kurawalnya ya. Nah, di manakah kurawalnya? Nah, oke. Nanti setelah program utama. Ya. Oke, di dalam program utama ini ada pendeklarasian variabel lokal ya. int1, inti ya. Dan hasil. Jadi i dan hasil tipe datanya adalah integer. Kemudian i-nya diberikan inisialisasi nilainya adalah 5 ya. Kemudian kita lanjut. Dipanggil lagi ya, baru kita panggil fungsinya. Hasil sama dengan, nah inilah fungsi fx kuadrat dalam kurung i. Oh, kok nilainya kok i? Ah, i-nya tadi sudah ditentukan ya. Berapa nilai i tadi? Nilai i sama dengan 5 ya. Nilai i sama dengan 5. Maka perintah ini hasil sama dengan fx kuadrat dalam kurung, berarti nilai yang di dalam input ini adalah 5. Di manakah 5 ini akan kita masukkan? Yaitu ke dalam fungsinya itu sendiri. Nah, inilah fungsinya. Fx kuadrat int 5 berarti x-nya jadi 5 ya. Nah, x5 ini masuk ke mana? Ke sini. Returnkan 5 kuadrat 5 kali 5 tambah 3 kali 5 kurangi 5. Nilainya berapa? Nah, nanti akan masuk ke sini. Hasil sama dengan nilai tadi ya. Nilai tadi return dari proses operasi matematika dengan nilai X-nya 5 ya. Nah, kalau diperhatikan fungsi ini posisinya akan ada di sebelah kanan persamaan ya. Nah, itu salah satu ciri dari fungsi, biasanya dituliskannya di sebelah kanan dari sebuah persamaan. Ini adalah fungsi yang kita panggil ini ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah dapat hasil ini berarti mengacu ke fungsi, tapi fungsi itu ternyata mengacu ke nilai dari sebuah variabel ya. Variabel apa? Nilai dari sebuah proses ya, maaf. Nah, proses ini variabel X kita operasikan ya, ternyata menghasilkan sebuah nilai ya. Nilai ini nanti akan kita limpahkan kemana? Ke hasil ya. Jadi hasil itu adalah sama dengan
hasil dari proses pada sebuah fungsi gitu ya. Paham sampai sini? Pusing? Pasti pusing ya, karena belum praktek. Nanti dipraktekkan aja biar kelihatan nanti hasil dari fungsi ini ya. Kemudian untuk menampilkan hasil seperti biasa printf ya. Nih, hasil ini, variabel hasil akan kita printf kan dan muncul hasilnya. Oke, ini mungkin kurang get ch ya. Nanti tambahkan get ch. Untuk contoh. Oke, selanjutnya kalau kita tuliskan tanpa function prototype ya, supaya fungsi ini kita tuliskan di atas program utama. Nah, seperti inilah langsung realisasi fungsi intfs kuadrat ya. Kemudian isinya langsung ya. Kurawal ya, dalamnya ada return x kali x ditambah 3 kali x kurang 5. Nah, baru program utamanya di bawahnya ya. Di bawahnya. Kalau seperti ini kalian tidak perlu menuliskan program function prototype ya. Oke, ini hasilnya sama ya seperti yang tadi. Tidak beda, cuman penulisannya tadi ya. Tadi mah ada function prototype-nya, yang ini mah tidak pakai karena fungsinya ditulis sebelum program utama. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah prosedur. Sebetulnya prosedur dan fungsi itu ya mirip-mirip aja ya. Cara nulisnya mah mirip-mirip aja. Cuman ya pada prosedur ini tidak memiliki nilai balikan, jadi tanpa return, tidak menggunakan return ya. Kemudian prosedur bisa saja tidak menggunakan parameter input, bisa pakai, bisa tidak ya. Jadi di dalamnya kalau tidak pakai parameter input, nanti kurung buka, kurung tutup, kosong tanpa ada apa-apa ya. Itulah prosedur ya. Oke. Atau mungkin juga dia menggunakan variabel lokal di dalam perintah prosedur tersebut ya, di dalam kurawal-kurawalnya. Oke. Kemudian parameter hasil pada prosedur memiliki tipe data void ya. Jadi depannya itu void. Misalkan ya, contoh nih strukturnya seperti ini. Nih, depannya itu tipe datanya void. Void itu adalah salah satu tipe data. Ya. Oke. Void yang tidak punya nilai ya, void mah. Kemudian spasi nama prosedurnya. Ya. Ini nama prosedur didahului dengan void. Kemudian ini yang mirip-mirip dengan tadi ya, dengan fungsi sama aja nih, tipe parameter input dan namanya. Ya, ini tipe datanya apa, namanya apa, inputnya apa. Kalau di sini tidak ada, ya tinggal kurung buka, kurung tutup. Mungkin ada di dalam sini ya. Ada variabel deklarasi variabel lokal yang dituliskannya di dalam kurawal, jadi tidak di sini. Tapi di sini misalkan ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses, pasti adalah proses mah ya, piraku teu aya proses. Atau misalkan perintah mengoutputkan sesuatu ya, printf gitu misalkan, di sini bisa ya. Di dalam prosedur. Oke. Ya, jadi itu aja bedanya dengan fungsi ya. Nih, contohnya ini ya. stdio, kemudian ya include-nya stdio, conio, kemudian baru di bawahnya realisasi prosedur. Dan nah, inilah realisasi prosedurnya ya. Void cetak hello. Nah, jadi nama prosedurnya adalah cetak hello. Gimana kamu namanya bebas ya. Yang penting kaidahnya sama seperti kalian membuat nama variabel ya. Tidak boleh ada angka di depan ya, tidak boleh ada spasi, tidak boleh mengandung operator matematika ya, dan lain-lain ya. Oke. Fungsi pun sama seperti itu. Cara menamainya sama seperti cara menamai variabel. Oke. Void spasi cetak hello dalam kurung char s kurung buka kurung tutup siku ya, dalam kurung tutup kurung ya. Nah, ini berarti ada variabel s itu singkatan dari string misalnya. Nah, dengan tipe data char ya. Kenapa pakai array ini ya? Array nanti akan belajar minggu depan kalau tidak salah ya, tentang array. Kita pakai array tapi mungkin belum dijelaskan, hanya untuk contoh aja. Ya, karena seharusnya kita bisa gunakan string ya, tipe datanya string. Cuman dalam type C++ dan dalam
CPP Droid itu ternyata tidak berfungsi string itu ya. Jadi kita terpaksa menggunakan char tapi yang berarai. Char berarai sama dengan string ya. Oke. Nah, perintahnya seperti ini. Di dalam prosedur ini cuman printf hello hello, kemudian di casting s-nya dalam string ya. S itu berarti mungkin nanti contohnya adalah nama seseorang ya. S itu nanti adalah nama seseorang ya, misalkan ya hello Edi, hello siapa gitu ya. Dalam program utama nanti akan terlihat seperti apa programnya. Ya, yang penting mah dalam prosedur ini hanya menuliskan printf hello dilanjutkan dengan variabel yang berisi string tertentu begitu ya. Yaitu nama variabelnya adalah s. Oke. Kemudian di program utama terlihat di sini kita ada pendeklarasian variabel char string 1 ya dengan ukuran 10 karakter ya sama dengan maya. Ya, jadi maksimal 10 karakter. Ini maya hanya 4 ya. 4 karakter. Oke. Maya. Kemudian str2 ya sama tipe datanya char dengan ukuran karakternya 10 karakter, tulisannya isinya adalah Joko. Nah, ya. Jadi ada str1 variabelnya dan str2. Oke, kemudian baru kita panggil prosedur yang sudah kita tentukan tadi. Ini sudah kita tulis di sini prosedurnya. Kita panggil di dalam program utama cetak hello. Nah, bedakan cara memanggil prosedur dengan cara memanggil fungsi ya. Jadi kalau prosedur cuma cetak hello sama seperti memanggil clear screen ya. Clear screen, kurung buka, kurung tutup, tanpa ada isi apa-apa ya. Berarti clear screen itu tidak memerlukan variabel input. Kalau ini memerlukan ya, cetak hello, variabel inputnya str1, yaitu maya. Maya ini akan diisi kemana? Ke dalam sini. Ya, ke variabel s ini. S ini berisi maya, berarti nanti tulisannya kalau sudah dicetak ya, dijalankan ini akan berisi hello maya. Nah, ya. Kemudian lanjut dengan cetak hello str2. Oh, Joko isinya. str2 itu adalah Joko. Berarti nanti cetak hello berisi apa? Hello Joko. Nah, gitu ya. Baru get ch. Oke, saya coba dulu ya programnya. Punya nggak ya? Kita lihat ya. Jalan tidak ya hello Joko, hello Maya dan hello Joko. Oke, rada loading, diantos heula sekedap. Yang punya laptop boleh pakai Dev C++ ya. Itu lebih memudahkan kalian. Hidup ini lebih indah kalau kita punya alatnya ya. Tapi yang tidak punya jangan mempersulit diri. Baik, saya coba jalankan ya. Execute, compile and run. Nah, ya sudah kelihatan ya. Tulisannya hello Maya dan hello Joko. Nah, kalau yang kurang jelas di HP di zoom aja nih dilihat ya. Layar Bapak ini menuliskan hello Maya dan hello Joko. Nah, oke. Tuh ya, hello Maya dan hello Joko sampai dia nunggu penekanan tombol ya, baru exit. Mana sih? Udah exit Ya, perlu ada perbaikan mungkin ya. Oke ya, jadi cetak hello dan cetak hello str menghasilkan hello Maya, cetak hello str2 menghasilkan hello Joko, gitulah intinya Maya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, bagaimana kalau ada ada prosedur yang tanpa parameter input ya? Tadi contohnya yang tadi Bapak sampaikan adalah clear screen, kurung buka, kurung tutup seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan membuat nama prosedur dengan delay, void delay ya, void delay kurung buka kurung tutup. Tidak ada parameter inputnya ya. Tidak ada parameter input. Jadi tidak ada variabel input yang kita masukkan ke sini. Ya, tapi isinya adalah perintah sleep dalam kurung 1000. Nah, perintah sleep dalam kurung 1000 ini memerlukan library yang bernama windows.h. Jadi nanti tolong includekan windows.h ya. Windows.h. Nah, Bapak belum coba kalau di Dev C++ jalan tidak ya? Kalau tidak jalan tolong pakai CXX Dev C++. CPP Droid ya, belum coba nih.
Tolong nanti kalau tidak jalan seperti biasa pakai CXX Droid aja ya. Kemudian di dalam program utama ya, kita tuliskan dulu ini deklarasi variabel lokal ya. Variabel di program utama ya, ini bukan lokal. Yaitu int detik dengan nilai inisialisasinya adalah bernilai 5 ya. Nilai detik bernilai, variabel detik bernilai 5. Kemudian printf tunggu selama 5 detik ya. Nah, while detiknya lebih dari 0, ini lebih dari 0 tidak 5, lebih ya. Maka saya akan memanggil tadi ya, prosedur tadi delay tuh ya, tanpa isi apa-apa, delay aja. Ya, udah jelas delaynya tadi berisi sleep 1000. Nah, sleep 1000 adalah perintah menunggu selama 1 detik ya, alias 1000 milisecond. Menunggu 1 detik. Ya, jadi tunggu 1 detik. Kurangi detiknya 1 detik min. Jadi berarti kalau 5 kali 1, 5 detik ini akan nunggu ya. Jadi tampilan kalimat ini akan berlangsung selama 5 detik. Setelah 5 detik maka dia akan exit sendiri. Coba kita lihat programnya ya. Delay, tunda exit. Oh ini tunda exit nih, coba ya. F9 compile and run itu shortcutnya F9. Dah ya, tuh hitung sampai 5, keluar sendiri tidak? Nah, udah keluar sendiri ya, udah 5 detik berarti. Coba sekarang ya, kebetulan ada apas, jadi oleh apas di scanning dulu ya. Nah, setelah 5 detik baru dia keluar. Oke ya, jadi ini contoh program ini, delay ini maksudnya nanti kalian akan coba dalam LKPD ya. Oke, slide-nya beres ya, jadi tolong nanti dipelajari lagi modul tadi, kemudian kamu lakukan latihan ya, latihan prakteknya hanya 1 soal, yaitu di LKPD. LKPD itu nanti adalah perintah tugasnya adalah membuat hitung mundur mulai dari angka yang kalian inputkan terlebih dahulu. Misalkan kamu menginputkan angka 100, berarti hitung mundurnya mulai dari 100 sampai 0 ya. Setelah 0 nanti programnya akan keluar sendiri.